Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Dalam Dalam kesempatan kesempatan dalam di dalam meeting Zoom ini kita meeting kita bertemu bertemu di di wilayah wilayah daring daring untuk untuk mengerjakan mengerjakan demonstrasi demonstrasi kontekstual di kontekstual modul di modul 2.3. 2.3. Mari Mari bersama-sama memulai bersama-sama memulai kegiatan acara kegiatan pada acara pada kesempatan ini kesempatan dengan ini dengan berdoa. berdoa. Berdoa Berdoa dimulai. dimulai. Dapat diakhiri. Dapat diakhiri. Bagaimana kabarnya Bagaimana teman-teman kabarnya Pak Roma teman-teman Pak dan Roma Mardia dan Desa Mardia Iswara Desa Jawa Dimas? Iswara? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Ge. Suara Suara alhamdulillah sudah jelas. Semoga tidak ada gangguan jaringan. Baiklah, baiklah. untuk kegiatan hari Kegiatan ini saya izinkan saya untuk membagikan skenario skenario proses proses coaching coaching di mana mana kita bertiga uh, harus menjadi baik supervisor, coach, dan dan kunci. Skenario skenario pertama yaitu yaitu saya saya sendiri akan menjadi supervisor. Kemudian kemudian coachnya coachnya adalah Pak adalah Roma dan dan coachnya coachingnya Bunimas. Iman. Dilanjutkan Dilanjutkan dengan dengan skenario kedua, Pak, yaitu yaitu di di mana mana Bunimas Iman sebagai supervisor. Maka maka yang yang menjadi menjadi coach adalah adalah Pak Pak Duendi Duendi dan dan coach coach adalah adalah Pak Roma. Pak Roma. Yang Yang terakhir terakhir adalah adalah skenario skenario ketiga ketiga di mana di Pak mana Roma menjadi supervisor. Yang yang menjadi menjadi coach adalah adalah Bunimas Iman dan yang dan yang menjadi coach adalah adalah Pak Pak Duendi. Duendi. Dapat Dapat dimengerti, saudara-saudara? Oke, siap. Siap. Terima Terima kasih. kasih. Marilah Marilah kita kita memulai mulai untuk melakukan melakukan kegiatan kegiatan coaching coaching dan dan supervisi dalam dalam skenario skenario pertama. pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Pak Roma? Oke, siap Bapak. Selamat pagi, Selamat Coach. Selamat pagi Bapak Supervisor, apa kabar? Baik, terima baik, terima kasih. kasih. Saya Saya ingin ingin berdiskusi dengan dengan Anda Anda mengenai mengenai praktek praktek coaching yang yang akan akan dilakukan dilakukan Pak Pak Roma Roma pada hari ini. hari. Baik Bapak, silakan. Pertama, Pertama, saya Hmm. saya ingin ingin memastikan bahwa bahwa kita memiliki pemahaman yang pemahaman sama tentang tentang tujuan coaching ini. Tujuan coaching ini adalah untuk membantu kunci Bapak, sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka. Benar benar sekali, sekali dan untuk mencapai tujuan tersebut, kita kita perlu membangun hubungan membangun hubungan yang yang kuat kuat dengan dengan coaching dan menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Saya setuju Bapak dengan pendapat tersebut. Kedua, bahwa saya saya ingin ingin membahas strategi coaching yang yang akan kita akan gunakan. Saya terbuka untuk saran apapun yang Anda miliki, Bapak. Saya saya sarankan sarankan kita menggunakan pendekatan GROW yang yang merupakan akronim dari Goal, goal, Reality, reality, Option, option, dan Will. Saya pernah mendengar tentang pendekatan guru itu, Bapak. Kedengarannya seperti pendekatan yang efektif sih. Ya, itu ya itu benar. benar. Pendekatan Pendekatan GROW membantu kunci untuk fokus pada tujuan mereka, mereka mengidentifikasi kenyataan mereka saat ini, mengeksplorasi berbagai pilihan, dan membuat komitmen untuk bertindak. tidak
Baik, Bapak, saya mengerti. Akhir, saya ingin membahas beberapa hal hal yang perlu kita perhatikan selama sesi coaching. selama sesi coaching. Oke, tentu saja. Pertama, Pertama, kita perlu aktif mendengarkan coaching dan menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Baik, itu sangat penting. Kedua, kita perlu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan memberdayakan coaching untuk menemukan solusi mereka sendiri. Baik, saya setuju. Dan ketiga, kita perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik. Saya mengerti, Bapak. Dan dan terakhir, terakhir, kita perlu menghargai kemajuan coaching dan merayakan kesuksesan mereka. Dan itulah yang sangat penting. Terima kasih waktunya, Coach. Saya Saya yakin sesi coaching kita hari ini akan berjalan dengan baik. Saya juga yakin demikian, Bapak. Terima kasih. Terima kasih telah melakukan percakapan dengan baik antara saya supervisor dan Anda sebagai coach untuk memulai proses coaching. Baiklah, begini, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas sekolah, yang melakukan supervisi saat ia mengajar, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silakan, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roma, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sudahkah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, jelas sekali. Alhamdulillah. Begini, Pak Roma, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Karena ada hal yang saya alami yang akan saya ceritakan ke Pak Roma ketika tadi pelaksanaan supervisi saya oleh pengawas. Baik, Bu Dimas. Kira-kira apa yang bisa saya bantu tentang kejadian tadi? Jadi begini, Pak. Saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Oke. Pengawas sekolah tersebut yang melakukan supervisi pada saat di kelas saya itu tampaknya keberatan ketika saya mengajar itu tanpa buku teks. Sedangkan saya itu mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang lain. Contoh, saya menggunakan YouTube dan menggunakan gambar-gambar. Ketika diingatkan pengawas, dia menyampaikan kepada beliau, nah, saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada, walaupun memang tidak menggunakan buku teks. Kemudian pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Pak, dengan ucapan saya dan memberikan laporan hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut?
Jadi begini Pak, saya itu sudah terbiasa dengan mengajar, cara saya mengajar dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai sebelumnya. Jadi pada saat di kelas itu saya tidak menggunakan buku teks lagi. Oke, bagus sebenarnya. Terus kira-kira apa lagi Bu kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Yang saya rasakan ya Pak, kelebihan saya pada saat tidak menggunakan buku teks, saya tidak terpaku dengan materi yang ada di buku teks. Hmm, Kemudian saya merasa lebih bebas karena dalam menyampaikan materi itu saya tidak terpacu di dalam buku teks. Dan hal tersebut adalah salah satu dari implementasi Merdeka Belajar yang sekarang diterapkan, yaitu pada kurikulum Merdeka. oke. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Kemudian, ya Pak, yang sudah saya sebutkan tadi Pak, saya itu Hmm, menggunakan sumber belajar itu dari YouTube, dari betul. internet. Oke. Kemudian video pembelajaran yang saya dapatkan dari PMM, kemudian Hmm, artikel-artikel yang saya dapatkan dari internet juga. Menurut oke. saya hal tersebut lebih bisa dimengerti oleh anak dan lebih menarik daripada saya menggunakan buku teks. Oh begitu. Jadi, terkait yang Ibu tadi sebutkan, menurut Ibu apakah menggunakan metode-metode tadi itu sudah dapat, apa itu, mengurangi atau bisa menambah penghambatan eksplorasi murid kira-kira? Ini Pak, kalau saya jujur lagi, penggunaan buku teks itu sebetulnya tidak menghambat Hmm, eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi hal itu memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Akan tetapi, jika hanya terpaku pada buku teks saja, maka pengetahuan murid-murid juga akan terbatas. Padahal sumber belajar itu kan tidak hanya dari buku teks saja, Pak, seperti iya yang sudah betul, saya hmm, sebutkan tadi. oke. Iya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, Ibu. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Selanjutnya, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, Pak, yang jelas saya harus menghadap kepala sekolah Betul. untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas yang tadi sudah ada di kelas saya, yang sudah mensupervisi saya. Mhm. Kemudian kalau memang memungkinkan ada waktu, saya ingin bertemu dengan beliau pengawas supaya masalah yang tadi yang terkait laporan saya Pak itu bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas nanti kira-kira? Saya akan mengatakan Pak kepada beliau bahwa ketika saya mengajar itu tidak hanya menggunakan buku teks saja. Banyak Mhm. sekali sumber-sumber belajar seperti internet, kemudian ada video pembelajaran dengan tujuan supaya murid saya di kelas itu bisa mengeksplorasi di luar dari buku teks. Walaupun tentu saja buku teks tetap ada dan digunakan. Begitu, Pak. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana nanti, Ibu? Jadi komitmen saya, Pak, untuk selalu membuat skenario rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya di kelas bisa menjalankan
kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam belajar, terutama dalam kegiatan eksplorasi materi. Ketika mereka melakukan kegiatan tersebut, itu mereka tidak ada unsur paksaan sama sekali. Jadi Oke. benar-benar mereka mengerjakannya dengan senang, dengan gembira, dan saya juga akan memberikan berbagai macam pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, sehingga sumber belajar tersebut akan beragam. Wah, itu sebuah solusi yang bagus sekali, Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya Pak, terima kasih atas waktunya untuk saya, sehingga saya bisa berbagi masalah saya, sehingga saya bisa menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah saya. Semoga kita selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin, amin, amin. Begitu saja Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Dilanjutkan dengan percakapan supervisor tersebut sesudah sudah melaksanakan praktek coaching. dalam hal Dalam hal ini ini, supervisornya supervisornya saya sendiri dan coachnya dan coachnya adalah Pak Rohir Sendiri. baiklah Baiklah, saya akan memulai percakapan dengan coach. Sudah coach melaksanakan praktek. Selamat Siang, coach. Bagaimana Bagaimana sesi coaching dengan Bunimas Bunimas tadi? Selamat siang Bapak Supervisor. Alhamdulillah sesi coaching tadi dengan Bu Nimas berjalan dengan baik. Bu Nimas sangat antusias untuk belajar tentang strategi manajemen kelas yang efektif. Apa saja yang yang dibahas dalam dalam sesi coaching tersebut? Kami tadi membahas tentang berbagai strategi Bapak tentang manajemen kelas seperti pembentukan aturan dan prosedur kelas yang jelas. Terus yang kedua, pemberian penguatan positif. Yang ketiga, menggunakan hukuman secara efektif. Yang keempat, mengelola perilaku siswa yang mengganggu. Kami juga membahas tentang pengalaman Bu Nimas sendiri di kelasnya. Bu Nimas membagi beberapa tantangan yang beliau hadapi. Dan kami mendiskusikan bagaimana beliau dapat mengatasi tantangan tersebut. Bagus sekali. Apakah Bunimas sudah dapat mengidentifikasi area di mana dia ingin berkembang, Coach? Iya Bapak, kebetulan Bu Nimas telah mengidentifikasi beberapa area di mana beliau ingin berkembang, yaitu lebih tegas dalam menerapkan aturan dan prosedur kelas, terus lebih sering memberikan penguatan positif, selanjutnya adalah lebih kreatif dan mengelola perilaku siswa yang mengganggu. Kami telah mengembangkan rencana aksi untuk membantu beliau, yaitu Bu Nimas, mencapai tujuannya. Rencana aksi tersebut mencakup Bu Nimas akan meninjau aturan dan prosedur kelasnya untuk memastikan bahwa aturan tersebut jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, Bu Nimas akan mulai mencatat setiap kali beliau memberikan penguatan positif. Tambah lagi,
apalagi ya tadi ya, seingat saya Bu Nimas itu juga akan membacakan buku atau artikel tentang pengelolaan perilaku siswa yang mengganggu. Itu terdengar seperti rencana yang bagus. Saya Saya Bu Nimas akan dapat mencapai tujuannya dengan rencana tersebut. Mungkin bukan hanya mungkin ya, kita menghindari kata mungkin, bisanya, dan kata kira-kira dalam proses coaching. Kemudian ini dapat menjadi pelajaran kita seterusnya. Jadi ketika si coaching mendapatkan masalah yang lain, bisa juga coach ungkapkan ini. Apakah ada masalah lain yang mengganggu coaching? Selama ini sudah tidak ada, Pak. Jadi tadi itu sudah pada saat kita melakukan coaching tadi, dari coaching itu sudah menyampaikan sebuah permasalahannya, sehingga permasalahan sudah ditemukan solusinya, Bapak. Saya yakin Bu Nimas akan semakin mencapai tujuannya apabila beliau juga mengalami masalah yang lain. Misalnya tentang bagaimana beliau mengajar, mencari sumber belajar, atau bermasalah dengan atasan dan rekan sejawat. Itu terdengar sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh coach. Terima kasih Bapak Supervisor atas dukungannya, dan saya akan terus memantau perkembangan Ibu Nimas dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh beliau. baiklah, Setelah saya amati, ternyata coach juga sudah melakukan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Saya harap sesi coaching tersebut dapat membantu Bu Dimas untuk menjadi guru yang lebih efektif.